Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu dan kita berjumpa kembali dalam ibadah ini. Kiranya kita boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dan biarlah seluruh rangkaian ibadah ini boleh memperkenan hati Tuhan. Karena itu saya mengajak saudara untuk mempersiapkan diri untuk kita boleh masuk dalam ibadah ini dengan penuh kesungguhan hati dan semoga ibadah kita ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita. Mari kita mengambil waktu tenang sejenak di dalam Tuhan untuk mempersiapkan diri kita masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Kami memuji-muji Engkau untuk kesempatan masuk dalam ibadah di hari ini. Kerinduan kami biarlah ibadah ini boleh menjadi ibadah yang mempermuliakan Tuhan dan boleh memberkati kehidupan kami. Karena itu kami mulai ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan atas kami dalam ibadah ini datangnya dari pihak Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang penuh dengan segala kesetiaan dan kemurahan memelihara seluruh ciptaan tangannya. Saudara-saudaraku, turunlah atas engkau sekalian anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari pada ibadah hari ini kita mau sama-sama kembali naikkan ucapan syukur kita atas segala kemurahan yang telah kita terima dari Yesus, anugerah terbesar. Kasih-Nya yang tiada bertepi, kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Mari kita mau sama-sama naikkan pujian ini sekali lagi. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidup. Sungguh Kau yang termulia. Jiwa
Kita mau katakan Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Let's sing together. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. 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 Sungguh Engkaulah yang termulia Tuhan. Perkenanan-Mu sungguh nyata dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur kami punya Engkau Allah yang begitu baik bagi setiap kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang terus-menerus mencurahkan kemurahan-Nya bagi setiap kami. Anak-anak-Mu yang sering kali mendukakan Engkau, mengecewakan Engkau. Kami yang sering kali masih jatuh bangun dan meragukan Engkau. Kami mohon ampun Tuhan. Namun pada ibadah hari ini, kami mau kembali mengingat dan menyatakan kami punya Tuhan yang sungguh besar dan berkuasa atas segala sesuatunya. Kami mau hidup untuk menyenangkan-Mu. Kami mau meninggikan-Mu lebih dan lebih lagi. Dan kami mau terus dan lebih lagi memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mau sama-sama serukan namanya. Dialah Tuhan yang adalah Raja segala raja. Dialah Tuhan yang maha besar dan maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan nama-Nya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, perkasa mulia.
Yesus nama di atas segala nama. Mari kita mau sama-sama naikkan pujian ini sekali lagi. Kita mau katakan bahwa Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, Dia yang takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari kita mau sama-sama terus meninggikan Dia. Dialah Tuhan kita yang maha besar dan maha kuasa. Dialah Tuhan kita yang tak akan tergoyahkan, dan Dialah Tuhan yang tak akan pernah terkalahkan. Mari kita mau sama-sama terus serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi sama-sama katakan, Yesus nama di atas segala nama. Mari di hadapan Tuhan kita yang maha besar dan maha kuasa, kita mau ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang maha kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang maha kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Setelah ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan mari kita mau sama-sama siapkan hati kita, dan kita mau sambil naikkan pujian ini, dan kita mau menyerahkan hati kita untuk diubah olehnya, semakin serupa, semakin jadi sepertinya.
dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Mari kita mau sama-sama naikkan pujian ini dan katakan bahwa Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, yang tak akan pernah meninggalkan kita. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Inilah kerinduan kami Tuhan, kerinduanku. Tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Shalom jemaat Tuhan, mari kita sama-sama kembali datang kepada Tuhan berdoa
mohon anugerahnya supaya lewat pemberitaan firman Tuhan di hari ini kita semua boleh sekali lagi disegarkan, dikuatkan, dan diteguhkan oleh firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi mendapat kesempatan dalam anugerah Tuhan untuk menenangkan diri sejenak di bawah kaki salib Tuhan, untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami kembali memohon dengan penuh kerendahan hati, berbicaralah kepada kami semua, nyatakanlah apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan, supaya kami semua boleh mendengar dengan jelas, memahami dengan jelas apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kami, khususnya di tengah masa yang tidak mudah ini. Berkati dan urapilah hamba-Mu dalam segala kelemahannya, supaya ia boleh dipakai oleh Roh Tuhan sendiri untuk menyatakan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa dan memohonkan ini. Amin. Baik jemaat Tuhan, saya mengajak saudara untuk bersama membaca satu bagian firman Tuhan. Hari ini renungan yang akan saya bawakan mengambil tema hidup di bawah perlindungan tangan Tuhan. Hidup di bawah perlindungan tangan Tuhan. Dasar firman Tuhan yang akan saya pakai terambil dari kitab Esra, salah satu kitab perjanjian lama. Esra pasal yang ke-7. Saya akan membacakan beberapa ayat, di antaranya ayat yang ke-6. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Saya akan mengajak saudara melanjutkan kemudian beberapa ayat yang berikutnya dari ayat yang ke-9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel. Dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Esra, imam dan ahli kitab itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Sampai di sana firman Tuhan saya bacakan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya dalam masa-masa seperti ini, beberapa pertanyaan yang mungkin paling sering muncul dalam benak kita atau dalam benak orang-orang yang ada di sekitar kita adalah bertanya, kenapa Tuhan Engkau tidak segera menyelesaikan wabah ini? Kenapa Tuhan Engkau tidak bersegera memberikan pertolongan supaya dunia ini bisa segera terbebas dari kesulitan yang berat ini? Atau mungkin kadang-kadang pertanyaan itu menjadi lebih personal. Ketika mungkin ada di antara engkau yang kemudian bertanya, Tuhan kenapa kau izinkan aku mengalami kesulitan ini? Di tengah sudah masa yang sulit, di tengah masa yang tidak mudah, tiba-tiba mengalami sakit penyakit. Bukan COVID, tapi penyakit yang lain yang tidak kalah jahatnya. Mungkin ada di antara saudara yang kemudian berkata, di tengah-tengah sudah situasi buruk, di tengah-tengah situasi cemas, takut terkena penularan wabah COVID, tiba-tiba usaha yang dirintis sekian lama mengalami kesulitan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Pertanyaan menjadi personal. Tuhan kenapa kau izinkan aku mengalami kesulitan ini? Di mana Tuhan pertolonganmu yang akan membebaskan aku dari kesulitan ini? Saya percaya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang wajar, pertanyaan-pertanyaan yang manusiawi yang bisa saja muncul dalam benak kita. Tapi saudara, saya harap engkau dan saya masih punya satu keyakinan iman yang sama. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Dalam beberapa minggu lewat ibadah, lewat mimbar ini terus-menerus ditekankan bagaimana Allah itu dengan penuh kedaulatan, Allah itu dengan penuh kuat kuasa tetap mengendalikan segala situasi. Dan ia akan menolong kita tepat pada waktunya. Maka di tengah-tengah masa yang seperti ini, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pertanyaan yang muncul tadi, saya mengajak engkau untuk memikirkan satu situasi. Bisa saja sebetulnya bukan Tuhan tidak menolong kita.
Bukan Tuhan tidak bersegera atau berlambat-lambat menolong engkau dan saya di tengah kesulitan ini. Bisa saja yang terjadi adalah Tuhan sedang menunggu kesiapan kita untuk dilibatkan Tuhan menjadi jalan keluar, menjadi solusi dari kesulitan yang kita alami itu. Karena tidak jarang sebetulnya dalam peristiwa-peristiwa kehidupan kita, Tuhan melakukan yang seperti itu. Tuhan bisa saja menolong kita dengan kuat kuasanya yang ajaib, tanpa melibatkan apapun dari diri kita, tanpa melibatkan apapun dari hidup kita. Tapi kadang-kadang dan bahkan tidak jarang, Tuhan juga menantikan kita melakukan bagian kita. Lalu kemudian lewat bagian kita itulah pertolongan dinyatakan. Saudara, misalkan mari kita membayangkan sebuah kejadian atau situasi seperti ini. Kita pergi naik mobil berlima menuju satu destinasi yang cukup jauh. Kita mengandalkan, karena ini tempat destinasi masih asing bagi kita mengandalkan bantuan GPS. Lalu kemudian kita berangkat. Perjalanan cukup aman, cukup lancar. Sampai kemudian kita mulai memasuki daerah-daerah yang rupanya kondisi jalannya makin sulit. Oh, itu jalan makin kecil, berkelok-kelok. Tebing yang curam, longsor di sana sini, bebatuan, lalu kemudian kanan atau kiri tiba-tiba ada jurang yang dalam. Wah, ini membutuhkan keahlian mengemudi yang luar biasa, bukan? Bayangkan kita ada di mobil itu berlima, 2 orang tidak punya keahlian mengemudi sama sekali. Yang 1 orang bisa mengemudi tapi baru dapat SIM kira-kira setahun yang lalu. Itulah waktu kira-kira dia mulai baru belajar nyetir. Yang 1 orang 15 tahun yang lalu, dia punya pengalaman mengemudi di jalan yang sulit seperti ini. Tapi mengingat keadaan, kemudian kira-kira 10 tahun yang lalu dia berhenti. Dia pindah ke kota, tidak pernah lagi menghadapi medan seperti itu. Sementara yang 1 terakhir, 15 tahun terakhir ini, dia mengemudi dan mengemudi di daerah yang sesulit ini. Sampai hari itu, sampai sebelum pergi bersama-sama kita, orang itu tetap mengemudi di jalan yang sulit seperti itu. Kira-kira di tengah situasi seperti ini, kita akan mempercayakan kemudi itu kepada yang mana? Saya percaya pasti bukan 2 orang yang pertama. Ya, kecuali memang destinasi kita berubah mau menuju surga sesegera mungkin. Tapi di antara 3 orang sama-sama punya keahlian mengemudi, saya percaya orang terakhirlah yang akan kita beri kepercayaan penuh untuk mengemudikan mobil ini, karena kita meyakini dengan keahliannya, dengan pengalamannya itulah dia akan mampu mengendalikan mobil ini, membawa kita sampai dengan selamat ke tempat tujuan yang kita tuju. Nah, saudara, dalam hidup ini saya percaya seringkali situasi yang sama juga kemudian harus kita hadapi. Di tengah-tengah masa yang tidak mudah, di tengah-tengah segala kesulitan yang ada, Tuhan menantikan ada bagian-bagian kita muncul dari hidup kita, dari diri kita, karakter atau kemudian kesetiaan atau kemudian ketaatan kita. Lalu dari sanalah Tuhan kemudian merancangkan, Tuhan menyatakan, memberikan jalan keluar, solusi atas persoalan-persoalan kehidupan kita. Saya percaya itu yang bisa kita belajar dari kisah Esra yang kita baca tadi. Saudara, kalau kita mempelajari kembali, kita kembali kepada konteks dari kitab yang kita baca. Esra adalah seorang anak Tuhan, seorang umat Tuhan. Dia adalah bagian dari umat Tuhan yang dibawa hidup di dalam tanah pembuangan negeri Babel. Bahkan diperkirakan Esra ini lahirnya di tanah Babel itu, di dalam pembuangan. Ketika dia bersama leluhur-leluhurnya itu kemudian dibawa sebagai hukuman Tuhan puluhan tahun yang silam, dibawa ke Babel karena Tuhan menghukum orang Israel karena dosa penyembahan berhala. Hidup di tanah asing, hidup di negeri di mana penyembahan berhala begitu luar biasa. Tiba waktunya ketika Esra dewasa, Esra ini kemudian bersama dengan rombongan orang Israel mendapatkan anugerah, yaitu apa? Jawaban dari nubuatan Tuhan. Sebelum ia menghukum orang Israel puluhan tahun yang lalu, melalui Nabi Yeremia Tuhan sudah berkata, kamu akan kubuang ke tanah Babel 70 tahun lamanya. Setelah 70 tahun di tanah pembuangan, baru engkau akan dibawa mulai pulang kembali ke tanah leluhur. Orang Israel zaman Esra ini menjadi orang-orang yang mengalami jawaban atau konfirmasi atau mengalami yang namanya penyataan dari nubuat Tuhan itu.
Betul, setelah lewat 70 tahun Babel sudah tidak ada, digantikan kerajaan Persia. Lalu kemudian Raja Kores memulai perintah untuk memulangkan orang Israel. Inilah yang disebut sebagai katakanlah pernyataan ya dari janji Tuhan yang lampau. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Ezra kemudian memimpin orang-orang Israel pulang menuju tanah Yerusalem. Dia dipercaya menjadi seorang pemimpin, khususnya pemimpin dalam kehidupan keagamaan orang Israel oleh raja sendiri. Saudara bayangkan sekali lagi, hidup di tanah pembuangan dengan segala kesulitannya sebagai warga negara kelas 2. Hidup di tanah penjajahan, tanah kafir dengan segala macam godaan perbuatan dosa, perzinahan, penyembahan berhala. Lalu sekarang ia harus menjalani sebuah perjalanan panjang dari tanah Babel menuju Yerusalem. Itu adalah kira-kira 900 mil, kira-kira 1600 kilometer. Kira-kira kalau hari ini bisa kita dengan gampang membayangkan perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta, tapi kemudian balik dari Jakarta menuju Surabaya. Jadi perjalanan bolak-balik Surabaya, Jakarta, Jakarta, Surabaya itu loh kira-kira 1600 kilometer. Tapi zaman itu tidak ada mobil, apalagi pesawat terbang. Maka mereka menempuh perjalanan jalan darat itu melewati padang gurun, melewati kondisi alam yang luar biasa sulit. Dikatakan dalam pasal 7 ayat yang ke-9 tadi, mereka menempuh perjalanan itu 4 bulan penuh lamanya. Saat tanggal 1 bulan pertama memulai perjalanan, tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem. Sekali lagi, yang dialami itu bukan sekedar lamanya waktu, tapi juga jahatnya alam, juga jahatnya para perompak zaman itu. Tapi dikatakan Ezra bisa melewati itu semua bersama rombongan sampai dengan selamat tiba di Yerusalem. Kuncinya apa? Kuncinya bukan karena mereka punya keahlian menentukan arah, bukan punya keahlian berperang, bukan karena mereka punya keahlian membaca tanda-tanda langit, kapan cuaca baik, kapan cuaca buruk, bukan. Tapi dikatakan minimal 2 kali tadi disebut di dalam ayat yang ke-6 maupun ayat yang ke-9 dikatakan apa? Ada tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Ayat 6 dikatakan tadi Ezra ini diangkat menjadi pimpinan, dikatakan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allah melindungi dia. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-9 dikatakan tepat tanggal 1 bulan pertama memulai, tepat tanggal 1 bulan kelima tiba di Yerusalem oleh karena tangan murah Allahnya melindungi dia. Saudara, tangan Allah yang kuat itulah faktor terutama, faktor terpenting bagi Ezra maupun rombongannya untuk bisa melewati semua kesulitan tadi sampai ke Yerusalem dengan selamat. Saya percaya di tengah zaman yang seperti ini bukan soal kemampuan kita menjaga diri seteliti apa membuat kita tidak sampai ketularan penyakit ini. Di tengah zaman seperti ini, situasi ekonomi yang buruk seperti ini, bukan soal kelihayan bisnis kita menangkap peluang atau kelihayan kita menari di atas celah ini, celah itu, lalu kemudian kita bisa dapatkan solusi, lalu kemudian kita jadi seorang yang akhirnya bukannya terpuruk secara ekonomi, tapi kemudian malah naik. Bukan, jangan salah. Bagi saya faktor terpentingnya adalah ini, tangan murah Allah kita melindungi kita. Sama seperti yang dialami Ezra. Bukan soal keahlian, bukan soal kepandaian, bukan soal kecakapan, tapi bicara soal apakah tangan Allah itu melindungi atau tidak. Nah, menariknya adalah tangan Allah melindungi Ezra karena ada sebabnya. Ada bagian yang ditunjukkan dari hidup Ezra sehingga dikatakan lalu kemudian ia dipilih Tuhan untuk kemudian memimpin orang Israel perjalanan pulang dan akhirnya sampai dengan selamat menikmati anugerah Tuhan. Ada 2 hal saudara yang bisa kita lihat dari kehidupan Ezra. Menunjukkan kesiapannya menerima pertolongan Tuhan. Menerima tangan Allah yang kuat itu melindunginya. Yang pertama adalah bicara soal kerendahan hatinya.
Sementara yang kedua adalah bicara soal karakter ketaatannya kepada Tuhan. Mari kita lihat bagaimana kita bisa menemukan karakter Ezra sebagai seorang yang rendah hati. Kerendahan hatinya ternyata terbukti lewat apa? Lewat tekadnya yang dicatat tadi di dalam ayat yang ke-10. Saudara, dikatakan di sana, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Sekali lagi, Ezra bertekad setidaknya melakukan satu hal, meneliti Taurat Tuhan. Loh saudara, sekali lagi jangan lupa dengan latar belakang dari Ezra. Ezra ini siapa? Ezra ini bukan orang sembarangan. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan Ezra ini adalah seorang ahli kitab, mahir dalam kitab Taurat Musa yang diberikan Tuhan. Ayat yang ke-11 dia digambarkan, dikatakan inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Ezra. Keterangannya adalah seorang imam ahli kitab yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Ezra bukan orang sembarangan. Ezra ini walaupun dia lahir di tanah asing, walaupun dia lahir di tengah kebudayaan penyembahan berhala, tapi rupanya dia tetap dididik dengan ketat. Dia ini adalah keturunan ke-16 silsilah dari Harun. Siapa Harun? Harun itu adalah kakaknya Musa, imam besar orang Israel yang pertama. Ezra ini keturunan ke-16, generasi yang ke-17 dia. Walaupun dia lahir di tanah asing, rupanya keluarganya tetap mendidik dia dengan ketat. Sehingga dikatakan dia itu ahli, dia itu mahir, dia itu cakap. Itu kalau hari ini tuh gambarannya itu seperti seorang yang siap sedia, selalu ready ketika ditanya segala macam hal tentang bidang yang dia kuasai. Dia dikatakan ahli kitab Taurat Musa, maka kapan saja sewaktu-waktu ditanya, dia akan dapat menjawabnya dengan tepat, dengan cemerlang. Itu ahli kitab, ready. Dia mungkin bisa disebut sebagai orang seperti katakanlah Kalidioskop atau kamus berjalan tentang Taurat Musa. Orang yang luar biasa pengetahuannya tentang firman Tuhan. Tapi luar biasanya adalah orang yang sudah luar biasa ini, luar biasa latar belakangnya, silsilahnya keturunan Harun, di luar biasa juga kecakapannya, kemampuannya. Dia dipercaya sebagai katakanlah sekretaris di urusan-urusan keyahudian di Babel sana. Sekarang dia dipercaya untuk kemudian memimpin Israel, memulihkan kehidupan agamanya oleh Raja Kores atau Raja Artasasta. Dia ini seorang ahli kitab yang luar biasa. Tapi sekali lagi di tengah keluar biasaan kemampuan dan latar belakang itu, dia tetap bertekad. Ayat 10 mengatakan dia bertekad meneliti Taurat Tuhan. Perhatikan kata bertekad itu adalah satu kerinduan, kemauan yang sungguh-sungguh. Bukan sekedar kayak kita itu kalau seringkali mau memulai sesuatu biasanya kemauannya menggebu-gebu, tapi setelah lewat beberapa bulan, jangan-jangan lewat beberapa minggu, jangan-jangan lewat beberapa hari, kemauan itu sudah sirna, sudah kemudian hilang, tidak berbekas. Ya di awal tahun kita punya kemauan, punya tekad untuk olahraga lebih banyak. Mungkin setelah seminggu kemauannya sudah hilang. Ya tahun ini saya punya kemauan untuk menabung lebih banyak. Tapi mungkin setelah lewat sebulan kemauan itu sudah lenyap, tak berbekas. Ya tahun ini saya punya kemauan untuk baca Alkitab lebih banyak. Tapi mungkin baru 3 hari sudah lewat, tak berbekas. Bukan itu. Ketika dikatakan Ezra bertekad, tekadnya itu adalah sebuah kemauan keras luar biasa yang tak tergoyahkan. Untuk apa? Bukan sekedar membaca loh. Meneliti Taurat Tuhan. Meneliti itu seakan-akan kalau kita itu menaruh sesuatu itu di bawah mikroskop. Tidak sekedar dilihat dari luar begitu aja. Di bawah mikroskop lalu diteliti dengan cermat luar biasa. Itu yang dilakukan Ezra. Saudara, apa ini tandanya? Tandanya ada satu. Ezra itu adalah seorang yang punya kerendahan hati luar biasa. Dia tidak seperti kebanyakan orang. Tahu sedikit, sombongnya setinggi langit. Ya, tahu cuman kulitnya, tapi seakan-akan sudah menyelidiki 50 tahun lamanya. Tidak.
Esra bukan seorang ahli kitab seperti itu. Dia tahu banyak, mendalam, sangat komprehensif, bidangnya dikuasai dengan luar biasa. Tapi toh dia tetap bertekad meneliti firman Tuhan. Maka tidak heran orang seperti ini dengan kualifikasi seperti ini, dengan kesiapan seperti ini, lalu kemudian dipakai Tuhan menjadi orang yang menonjol pada masanya ketika krisis itu terjadi, ketika kesulitan itu harus dihadapi oleh orang banyak. Tidak heran, dia siap menerima kemurahan dari tangan Allahnya. Karena dia punya karakter kerendahan hati itu. Dia siap untuk kemudian mengalami janji-janji Tuhan. So, ketika orang mau meneliti firman Tuhan, Tuhan itu berkata kan dalam banyak kesempatan disebutkan misalnya di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6 atau ayat yang ke-5, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Lalu kemudian misalnya saya bacakan dari Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 15 ayat ke-9 atau ayat yang ke-10 misalnya mengatakan, jikalau kamu turut menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ayat yang ke-8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tuhan menyatakan ini kepada orang-orang murid-muridnya yang mau tinggal di dalam Tuhan, yang mau hidup di dalam firman Tuhan. Dikatakan seperti Esra meneliti firman itu dari waktu ke waktu. Misalnya di dalam bagian yang lain Yakobus pasal 1 ayat 25 ia berkata, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, dia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bagian ayat ini dan bagian-bagian yang lain menegaskan ketika seseorang hidup dengan kerendahan hati yang seperti ini, dengan satu kerinduan, eagerness, kehausan, kelaparan yang luar biasa kepada firman Tuhan, dikatakan orang seperti itu hidup dalam anugerah Tuhan. Orang itu seperti itu, tangan Tuhan, tangan kemurahan Allah melindunginya, menyertainya. Dia akan mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan di tengah-tengah krisis yang begitu mengancam di sekitar kehidupannya. Itu janji Tuhan. Saudara, maka pertanyaannya sekarang sekali lagi, bukan kenapa Tuhan tidak menolong saya. Kenapa tangan Tuhan itu seakan-akan hanya menolong dia, tapi meluputkan saya, tapi luput dari saya. Kenapa seakan-akan tangan Tuhan yang kuat yang melindungi itu, melindungi pekerjaannya, tapi kok seakan-akan meninggalkan pekerjaan saya. Kenapa seakan-akan tangan Tuhan yang kuat itu menjagai dia, menjauhkan dia dari segala mara bahaya, sakit penyakit apapun, tapi saya atau pasangan saya atau anak atau orang tua saya kok seakan-akan luput dari perlindungan Tuhan lalu mengalami sakit penyakit yang jahat ini. Kenapa? Kenapa? Bukan kenapa. Pertanyaannya, apakah engkau punya kerendahan hati seperti Esra selama ini? Yang hidupnya luar biasa, menaklukkan diri di bawah kaki Tuhan. Dia tidak seorang ahli kitab yang mahir, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia tidak membutuhkan lagi firman Tuhan. Lalu kemudian bisa hidup tanpa firman. Sebagai ahli kitab yang mahir, dia terus bertekad meneliti firman itu. Itu sebabnya pertolongan Tuhan, tangan Allah yang murah menyertai dia. Di hadapan raja, dalam perjalanan, di hadapan musuh-musuhnya. Pasal 7 3 kali disebut, pasal 8 3 kali disebut. Dari pengakuan Esra, tangan Tuhan yang murah melindungi aku. So, saya berharap hari-hari ini kita menjadi seorang pribadi yang tidak melupakan hal ini. Pandemi ini kalau dibilang buruk, jahat, iya, amin. Saya setuju. Tapi kalau juga dibilang lewat pandemi ini
membukakan banyak kebaikan Tuhan bagi hidup kita, saya juga akan berkata, amin, betul. Coba bayangkan saudara, hari ini kalau bicara secara spesifik tentang bagaimana kita bisa mendapatkan berbagai macam materi yang baik yang bisa menumbuhkan iman kita secara rohani. Hari ini tuh jauh lebih gampang bahkan dibanding 4-5 bulan yang lalu. Hari ini kalau saudara melihat mau cukup sedikit repot membuka itu aplikasi YouTube saudara, ya. Saya percaya saudara akan menemukan begitu banyak materi yang bagus yang bicara, mengupas, membahas tentang firman Tuhan yang bisa membuat kita jadi pribadi-pribadi yang makin kuat, yang makin bersinar, yang makin tangguh di tengah zaman yang sulit ini. Ya apa tidak? Saya percaya tidak ada lagi yang tersembunyi. Itu rimba media pelayanan media virtual itu begitu terbuka hari ini. Saudara bisa menemukan berbagai macam seminar atau webinar yang menarik, topik yang paling sederhana sampai topik yang paling serius, topik tentang kehidupan sehari-hari, relasi, pacaran, keluarga, parenting, tentang teologi akhir zaman, semua ada. Topik yang berbayar, topik yang gratis, semua ada. Tapi juga topik yang benar, yang alkitabiah maupun topik yang ngawur, yang ngaco, semua juga ada. Masalahnya sekarang pertanyaannya apakah kita cukup rendah hati untuk kemudian merasa butuh itu loh. Merasa lapar dan haus pada kebenaran. Saya khawatir di tengah masa pandemi ini muncul 3 macam orang Kristen. Satu, orang Kristen yang serba cemas, serba khawatir, lalu kemudian mulai putus asa, mati aja, terserahlah mau apa Tuhan. Yang kedua, orang Kristen yang tetap optimis. Enggak, saya percaya pertolongan Tuhan, saya percaya janji Tuhan, saya percaya dengan iman ini. Saya percaya Tuhan saya tidak akan membiarkan saya. Iya, puji Tuhan. Tapi saya khawatir juga tidak sedikit golongan orang Kristen yang ketiga. Apa itu? Golongan orang Kristen yang seakan-akan merasa hidup ini aman, tidak ada apa-apa. Seakan-akan sepertinya ini tidak ada tantangan, tidak ada kesulitan, tidak ada apa-apa. Tapi ia mengalami itu, merasa itu bukan karena Tuhan memberi kekuatan. Ya sudah, hidup itu kayak seakan-akan otomatis jalan aja. Ya tetaplah setiap hari ya kerja, keluar ya keluar, jalan ya jalan, apapun dilakukan. Toh ya nek sakit ya sakit, mati ya mati. Orang-orang seperti ini hari ini kelihatannya teguh berdiri. Tapi saya khawatir. Entah seminggu depan, entah sebulan depan, entah setahun depan, ketika hidupnya diterpa masalah besar yang tiba-tiba orang seperti ini akan kelihatan bahwa selama ini dia sedang membangun imannya di atas fondasi yang rapuh. Begitu banjir bandang datang, tidak butuh waktu lama, robohlah bangunan imannya. Tidak butuh waktu lama, dia mungkin sudah jadi seorang yang meninggalkan iman kepada Tuhan. Hati-hati saudara. Jangan pikir kalau kita hari ini hidup di tengah situasi seperti itu pun masih bisa aman, masih bisa merasa yakin, masih bisa merasa lancar, merasa tidak ada kesulitan apa-apa. Tapi kalau itu dibangun bukan di atas dasar firman Tuhan, di mana kita setiap hari lapar dan haus pada kebenaran, hati-hati. Jangan sampai satu kali Tuhan mengizinkan badai itu datang tiba-tiba lalu menghancurkan kehidupanmu. Ezra bertahun-tahun hidup di tanah pembuangan. Bertahun-tahun dikelilingi oleh budaya kafir penyembahan berhala. Tapi dia mempertahankan kerendahan hatinya. Dia tetap meneliti firman Tuhan, Taurat Musa. Menjadi ahli di sana. Tapi itu pun tidak menghentikan dia untuk terus meneliti, terus dan terus. Maka orang seperti ini menjadi orang yang bersinar di zamannya. Yang kedua adalah soal ketaatannya. Tadi dikatakan dalam ayat yang ke-10, Ezra ini bukan cuma bertekad meneliti. Tapi dikatakan dia itu bertekad untuk apa? Dia bertekad untuk kemudian melakukan dan kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Ayat 10 bagian B dikatakan Ezra itu bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel.
Apa gunanya lapar dan haus akan kebenaran, kita kemudian membaca banyak firman, belajar banyak firman, mendengar banyak khotbah. Setiap hari Minggu itu mungkin bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali dengerin khotbah yang beda-beda, gereja yang beda-beda. Oh, saya akui ada orang seperti itu. Ada orang-orang yang mungkin di tengah masa ini lalu kemudian ikut seminar ini, ikut seminar itu, ikut seminar ini, ikut seminar itu. Oke. Saya acungi jempol untuk katakanlah kehausannya. Tapi masa pandemi ini juga mengajar kita, itu semua itu seperti informasi yang akhirnya terlalu banyak dicurahkan, diisikan dalam kehidupan kita. Sampai-sampai kemudian kita itu seperti meledak, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bayangkan kalau orang seminggu tidak makan, tidak minum, lalu kemudian kesempatan pertama setelah seminggu tidak makan, tidak minum itu dia dihadapkan pada satu meja penuh hidangan kelas raja-raja, lalu kemudian dia dikatakan makan dan minumlah sepuas-puasnya. Orang seperti ini kalau tidak bisa mengendalikan diri dia mati langsung hari itu. Betul ya? 7 hari 7 malam tidak makan, tidak minum, lalu tiba-tiba ngadepin makanan begitu banyak, dimakan sebanyak-banyaknya, diminum sebanyak-banyaknya, mati dia. Saya khawatir dalam masa-masa pandemi ini juga begitu. Tidak sedikit di antara saudara-saudara atau mungkin yang kita kenal, lalu kemudian begitu eager ya, begitu rindu, seakan-akan karena selama ini kalau mau dengerin khotbah di gereja lain itu kan rasanya gimana gitu ya. Kok nanti dituduh pindah gereja lah, nanti sungkan sama majelisnya, ditanyain minggu lalu kok nggak datang lah, misalnya begitu ya. Tapi sekarang dengan pandemi ini semua ibadah online, ibadah daring kita jadi gampang. Sehari itu bisa keluar masuk 5-6 gereja yang beda-beda, betul ya? Dengan gampang sekali. Tanpa juga lalu kemudian langsung disodori kartu kehadiran anggota baru dan sebagainya. Betul ya? Sekarang begitu gampang. Itu tadi seperti saya katakan, pilihan begitu banyak yang gratis pula. Kita enggak usah lagi beli tiket transport, kita enggak usah lagi kemudian nginep di hotel, kita enggak usah lagi bayar administrasi untuk ikut seminar ini, seminar itu di luar negeri. Wah, dengan gampang kita bisa ikut, mungkin bayar murah atau bahkan gratis. Tapi ketika semua itu begitu banyak dimasukkan semua, kemudian kita meledak. Kenapa? Ini loh, orang seperti Ezra puluhan tahun memasukkan firman Tuhan yang ditelitinya setiap hari. Tapi dia tidak jadi orang yang meledak itu. Kenapa? Karena dia bertekad untuk tidak hanya menyelidiki Taurat, tapi melakukan dan mengajarkan kepada orang lain. Melakukan dan mengajar orang lain. Itu kuncinya. Ketika firman Tuhan itu kita pelajari dengan penuh kerinduan, dengan penuh kehausan, dengan penuh rasa lapar, masukkan. Tapi kalau cuma berhenti sampai di situ, nggak ada gunanya. Bahkan mungkin bisa membunuh kita secara rohani. Itu tadi loh, kita jadi seperti orang-orang yang sok tahu itu loh. Tahu. Sudah pernah dengar ayat itu dibahas. Sudah pernah dengar topik itu. Tahu. Kita jadi orang Farisi, ahli Taurat zaman modern. Kenapa? Karena kita lupa bahwa firman Tuhan yang dipelajari itu bukan hanya untuk diketahui, tapi untuk dilakukan dan lebih-lebih untuk dibagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau sebuah gentong dia cuma diisi sampai satu titik, sebesar apapun gentong itu, dia kan luber, tidak mampu lagi nampung. Tapi kalau di bagian bawah gentong itu dikasih katup untuk kemudian menyalurkan isinya, secara kontinu dia diisi, secara kontinu isinya dialirkan keluar, gentong itu tidak akan pernah penuh, tidak akan pernah luber sampai kapanpun. Betul kan? Hidup rohani kita, kalau cuma diisi, tapi tidak pernah kemudian kita rindu melakukan, apalagi mengajar orang, kita akan seperti gentong itu. Satu saat tidak mampu lagi nampung, tidak mampu lagi terima. Meledak. Kalau sebuah balon diisi terus, lama-lama meledak, hancur. Kita tidak mau jadi begitu. Maka Ezra memberi kita keteladanan. Dia bukan cuma rendah hati terus minta Tuhan isi, tapi dia taat melakukan dan mengajarkan firman itu kepada orang-orang sekitarnya.
itu membuat hidupnya itu berkelimpahan. Seperti Yohanes pasal 15. Dia hidup tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam dia lewat firman. Maka kemudian dia berbuah banyak. Dan itulah hidup di bawah anugerah perlindungan tangan Tuhan yang kuat. Jadi sekali lagi saudaraku, kalau hari ini kita berkata, Tuhan, sampai kapan harus menunggu pertolongan Tuhan? Tuhan, sampai kapan pertolongan-Mu itu nyata atas hidupku? Tuhan, sampai kapan? Maka mungkin pertanyaannya perlu diubah sedikit. Bukan sampai kapan. Tapi coba periksa dalam hidupmu. Apakah engkau sudah cukup punya kualitas? Walaupun mungkin tidak sesempurna Ezra. Tapi apakah kau sudah punya kualitas itu? Menjadi pribadi yang penuh dengan kerendahan hati dan ketaatan. Sehingga walaupun seorang ahli kitab. Tapi tetap bertekad meneliti. Tapi bukan cuma meneliti. Melakukan dan bahkan membagikannya. Kalau itu terjadi, saya percaya tangan murah Allah melindungi kita. Saya ingin tutup penyampaian firman ini dengan membagikan satu kisah tentang kehidupan seorang laki-laki yang sampai hari ini disebut-sebut sebagai salah satu pengusaha Kristen yang paling menginspirasi sampai hari ini. Salah satu pengusaha Kristen yang paling menginspirasi. Namanya adalah R.G. Letourneau. Dia seorang Amerika, kelihatannya dari namanya dia berdarah Prancis. R.G. Letourneau lahir tahun 1888 di Vermont, Amerika, tanggal 30 November. Lalu kemudian karena dia lahir dari keluarga yang sederhana, dia harus mengalami hidup yang tidak mudah. Kira-kira umur 12-13 tahunan, dia cuman bisa sampai sekolah kelas 6 SD harus keluar. Itu tahun 1900-an, 1901 kira-kira. Keluar dari SD tidak bisa sekolah, mulai harus belajar, bekerja, cari uang demi adik-adiknya. Bekerja, apapun dikerjakan. Lalu kemudian mulai mendirikan perusahaan, pertukangan, lalu kemudian tidak lama dia harus ikut wajib militer Perang Dunia Pertama. Maka dia pergi Perang Dunia Pertama. 1927 dia pulang kembali ke Amerika dalam kondisi perusahaannya bukan cuma bangkrut, tapi meninggalkan utang 5.000 US dollar. Jadi itu tahun itu, ini bukan 1927, ini bahkan sebelumnya ketika dia masih umur 20-an. Masih umur 20-an itu dia pulang ke Amerika ya dengan kondisi bangkrut dan utang 5.000 US dollar. Karena temannya yang dipercaya untuk mengelola perusahaan selama dia wajib militer itu seorang pemabuk. Tidak bisa mengelola bisnis, akhirnya malah utang. Tapi sebagai seorang anak Tuhan, R.G. Letourneau punya prinsip bahwa yang namanya utang itu tidak boleh lari, harus bayar. Maka dia berpisah dengan teman bisnisnya itu, lalu kemudian dia berusaha memulai kembali perusahaannya dengan satu harapan bisa membayar utang-utangnya. Bekerja luar biasa mati-matian di dunia konstruksi, ya, membangun, meratakan tanah dan sebagainya. Dunia konstruksi, terus bekerja. Terus seperti itu tahun 1927, hari itu berarti dia kira-kira umur 40-an tahun, dia mengalami kebangkrutan yang kali kedua. Dia melakukan satu proyek besar, selepas dari proyek itu dia bukan untung, tapi dia jatuh dalam utang rugi 100.000 US dollar. 1927, umur 40-an. Utang bangkrut itu 100.000 US dollar. Tapi sekali lagi, sebagai seorang anak Tuhan, dia mengambil satu komitmen. Dia datang itu semua krediturnya, debitor-debitornya itu yang memberi dia utang itu. Dia ngomong, saya akan menyelesaikan kalau engkau memberi saya waktu. Dia berjuang. Maka dia terus berusaha sekuat tenaga, proyek demi proyek dikerjakan demi melunasi utang-utangnya. Lalu kemudian salah satu dari pemberi proyek-proyeknya itu kemudian tidak mau begitu saja. Dia ngomong, oke, kamu saya kasih waktu, tapi saya harus taruh orang saya untuk ngawasi keuanganmu.
Maka dikirimlah satu orang untuk ada di organisasi perusahaannya Letourneau itu, lalu kemudian jadi pengawas keuangan. Begitu dia masuk, ada 2 tantangan. Satu, orang ini berkata, kalau caramu kerja begini, proyeknya enggak bisa cepat selesai. Minggu harus kerja. Kalau minggu kerja, proyek cepat selesai, begitu cepat selesai dapat proyek baru, maka proyek demi proyek dikerjakan, utangmu cepat beres. Tapi bagi seorang anak Tuhan, bagi Letourneau, itu bukan pilihan. Maka dia berkata, enggak bisa. Minggu adalah hari ibadahku. Aku enggak akan pernah mengkompromikan itu untuk sekedar membayar utang bekerja. Tidak, aku akan tetap bekerja. Bekerja lebih keras di hari-hari sebelum hari Minggu. Saya yakin proyeknya enggak telat. Dan Letourneau membuktikannya. Dia bekerja walaupun hari Minggu itu menjadi hari Sabatnya. Dia bekerja sehingga proyek demi proyek bisa selesai minimal tepat waktu. Tidak ada yang molor, tidak ada yang terlambat, bahkan ada yang lebih cepat dari schedule. Dengan begitu pembayaran utang jadi terus terjadi. Tantangan kedua adalah satu kali si pengawas keuangan ini berkata, saya lihat kamu ada keinginan untuk memberi sumbangan 5.000 US dollar kepada badan misi tertentu. Tidak boleh. Kalau kamu lakukan kan itu daripada bayar kasih sumbangan itu kenapa enggak bayar aja. Tapi sekali lagi Letourneau berkata enggak bisa. Itu adalah komitmen sekian tahun yang lalu yang saya buat. Saya sudah berencana, saya berkomitmen untuk mendukung pekerjaan misi ini. Pembayaran utang, tidak usah khawatir, tidak akan berkurang. Nah, ini luar biasa. Ada orang lain anak-anak Tuhan yang pakai alasan memberi persembahan perpuluhan lalu nunggak utang, bayar utang sama orang lain ya. Sorry ya, bulan ini tidak bisa nyicil kamu, uangnya saya pakai perpuluhan. Celaka itu. Bukan begitu prinsip Letourneau. Jangan khawatir, pembayaran utang tidak akan saya kurangi. Tapi ini komitmen yang saya berikan untuk pekerjaan misi juga jangan diganggu gugat. Pengeluaran pribadi, gaji pribadi boleh dipotong, terserah. Tapi yang jelas ini uang yang sudah disisihkan untuk Tuhan sekian tahun yang lalu. Maka dia tetap lakukan. Dan luar biasa. Orang seperti ini bagi saya adalah orang yang penuh kerendahan hati tapi juga sekaligus ketaatan. Seperti Ezra. Maka kita lihat tangan murah Allah melindungi dia. Umur 40-an tadi dia jatuh bangkrut 100.000 US dollar. Tapi kemudian tidak butuh waktu lama, kira-kira 12 tahun kemudian perusahaan itu kemudian sudah berubah. Dimulai dari ketika tahun-tahun itu ya pengacaranya itu kemudian memberi satu ide. Kayaknya kalau kamu cuman terus ngerjakan proyek konstruksi gak akan pernah terbayar. Lebih baik kamu mulai pindah bikin pabrik manufaktur, memproduksi alat berat. Jadi sebelumnya dia itu kerja di bidang konstruksi. Demi kerjaannya selesai lebih cepat dia mikir dengan kreativitasnya bikin alat apa ya, bikin alat apa ya, bikin alat apa ya. Gali lebih banyak, gali lebih cepat, ngeratakan lebih banyak, ngemadatkan lebih cepat. Sehingga itu mulai muncul desain-desain alat-alat berat yang sampai hari ini tuh masih bisa kita lihat gitu ya di pertambangan dunia konstruksi. Itu sebagian besar itu juga desainnya dia. Dia punya 300 lebih paten, hak paten tentang alat-alat berat. Maka kemudian mulai bikin pabriknya, jual alat beratnya, bukan mengerjakan konstruksinya semata, jual alat beratnya. Saudara tahu apa yang terjadi dalam 12 tahun, mulai tahun 1938. Ya, perusahaan itu dari yang tadinya berhutang 100.000 US dollar, lalu kemudian di tahun 38, kira-kira 11-12 tahun kemudian, sudah menjadi perusahaan yang punya profit 1,5 juta US dollar. 1.600%, 16 kali lipat. Itu bukan karena kepintaran seorang Letourneau, bukan karena kehebatan niat peluang bisnis, bukan. Tapi karena tangan murah Allah melindungi dia. Maka Letourneau jadi seorang yang tidak takabur. Seperti Ezra, tetap jaga kerendahan hati dan ketaatan. Bagi dia uang bukan segalanya, pabrik bukan segalanya. Maka kemudian dia tetap memakai uangnya, pabriknya untuk satu tujuan yang terutama, yang paling utama bahkan. Yaitu apa? Melakukan pekerjaan Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan. Membagikan itu yang namanya berita Injil maupun pelayanan-pelayanan sosial ke seluruh dunia. Lewat penghasilannya dia bahkan dikatakan dia membeli pesawat supaya dia bisa terbang dengan gampang ke berbagai pelosok dunia. Untuk apa? Mengajar orang-orang itu
bukan cuma tentang Injil tapi juga tentang kehidupan. Dia bagi ilmunya secara cuma-cuma. Dia bagi kepandaiannya di bidang teknik secara cuma-cuma di banyak negara. Bersama istrinya mendirikan universitas, mendirikan yayasan untuk kemudian mendukung bukan cuma pekerjaan Tuhan di dalam pekabaran Injil tapi juga di dunia sosial. Sampai dia meninggal tahun 69, sampai hari ini warisannya itu tetap tidak dimakan waktu habis. Tetap lekang, tetap terus yayasan itu kemudian berkiprah sampai hari ini. Di tengah krisis seringkali muncul orang-orang luar biasa. Yes. Di dalam setiap tantangan saya percaya selalu ada kebaikan Tuhan. Yes. Pertanyaannya, jangan terus tanya kapan itu terjadi sama saya. Tanya, apakah engkau sudah punya kualifikasi yang Tuhan mau ada pada dirimu? Kerendahan hati dan ketaatan kepada firman Tuhan. Semoga dengan itu tangan murah Allah pada waktunya dinyatakan melindungi engkau. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih karunia dan kemurahan-Mu. Terima kasih bahwa sekali lagi Engkau menyatakan di dalam janji yang pasti, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Lebih-lebih di tengah situasi yang sulit dan tidak mudah, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap Allah yang berdaulat, Engkau tetap Allah yang berkuasa. Dan Engkau Allah yang tahu kapan waktu terbaik untuk menyatakan pertolongan-Mu bagi kami umat-Mu. Sekarang ya Tuhan, yang kami minta dan rindukan adalah tolong kami supaya kami punya kualifikasi, kesiapan, katakanlah seperti Ezra yang hari ini kami renungkan dan pelajari. Sebagai seorang yang ahli, sangat mahir pada kitab suci, tapi dia tetap punya kerendahan hati untuk terus belajar menelitinya. Tolong kami supaya di tengah-tengah masa seperti ini, pandemi ini, di tengah segala tantangan, kesulitan, di tengah segala keterbatasan, tapi juga kami harus akui saat-saat ini adalah waktu-waktu yang luar biasa. Tuhan beri kami kesempatan untuk belajar banyak tentang firman Tuhan. Caranya, waktunya, kesempatannya sudah begitu mudah dibukakan. Tidak ada lagi alasan buat kami kecuali kemalasan dan kesombongan rohani kami. Karena itu tolong kami supaya kami belajar seperti Ezra, rendah hati untuk terus mencari firman. Karena firman itulah yang akan memerdekakan kami. Firman itulah yang akan membahagiakan kehidupan kami, memimpin kami kepada kebenaran. Lebih dari itu tolong kami bukan cuma rindu, lapar dan haus pada kebenaran, tapi tolong kami seperti Ezra juga yang taat untuk melakukan dan mengajarkan firman itu. Sekali lagi di tengah masa ini pun kami dibukakan kesempatan begitu luar biasa oleh Tuhan untuk bukan cuma mencari bagi diri kami, tapi membagi bagi orang lain. Termasuk membagi kebenaran. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, tidak menyia-nyiakan waktu itu. Tolong kami, selepas 4,5 bulan kami mengalami masa pandemi ini, dan entah berapa bulan lagi ke depan kami masih harus hidup dengan new normal ini. Tolong kami, supaya kami tidak melewatkan kesempatan-kesempatan yang baik itu. Bukannya kami menjadi orang yang makin akhirnya tumpul pada yang namanya kepekaan kepada Tuhan. Tapi kami justru makin dekat, makin peka kepada kehendak Tuhan. Dan disitulah kami mengalami pertolongan tangan Tuhan yang penuh kuasa itu. Terima kasih, ini doa kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di akhir ibadah ini mari kita mau sama-sama kembali menyatakan bahwa walaupun saat ini kita melewati banyak hal yang mungkin tidak dapat kita mengerti, atau mungkin sebagian dari kita sedang menunggu akan pertolongan Tuhan. Mari kita mau kembali cek dan selidiki hati kita masing-masing. Apakah kita sudah punya kerendahan hati dan juga ketaatan. Dan di luar itu mari kita mau sama-sama kembali menyatakan bahwa rancangan-Mu itulah yang terbaik Tuhan. Kita mau sama-sama kembali mengingat dan menyatakan kalau kita mau taat pada rancangan-Nya.
berjuang jalani semua. Ku mau setia di dalam kehendak-Mu sampai akhir hidupku. Ku mau taat pada rancangan-Mu. Mari kita mau sama-sama naikkan pujian ini sekali lagi. Rancangan-Mu itulah yang terbaik, dan jalan-Mu yang terindah bagiku. Meski kadang tak dapat ku mengerti, namun ku percaya Kau Tuhan besertaku. Ku mau berjalan bersama-Mu Tuhanku. Ku mau berjuang jalani semua. Ku mau setia di dalam kehendak-Mu sampai akhir hidupku. Ku mau taat pada rancangan-Mu. Sebab rancangan-Mu yang terbaik bagiku, yang terbaik bagiku. Jadilah padaku menurut kehendak-Mu, Yesus. Ku mau berjalan bersama-Mu Tuhanku. Ku mau berjuang jalani semua. Ku mau setia di dalam kehendak-Mu sampai akhir hidupku. Ku mau taat sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Ku mau taat sampai akhir hidupku. Ku mau taat pada rancangan-Mu. Mari kita berdoa, saudaraku. Sekali lagi kami bersyukur kepada Tuhan, karena sesungguhnya rancangan Tuhan adalah rancangan yang membawa damai sejahtera, membawa hari depan yang penuh harapan bagi setiap kami. Kami bersyukur bahwa dalam segala situasi dan kondisi, Tuhan tidak pernah barang sekejap, barang sedetik pun meninggalkan kami untuk berjuang sendirian di dalam perjuangan hidup ini. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah terlalu lambat, tapi sekaligus juga Tuhan tidak pernah terlalu cepat untuk menyatakan pertolongan-Mu bagi kami. Maka hari ini, di akhir ibadah ini, kami ingin sekali lagi membawa keyakinan kami, sekaligus pengharapan kami untuk masa depan, untuk hari-hari yang akan datang. Kami percaya bahwa tangan murah Tuhan Allah kami siap untuk melindungi kami, untuk menyatakan kemurahan, kebaikan, dan pertolongan itu tepat pada waktunya. Siapkan kami ya Tuhan menjadi pribadi-pribadi terbaik sesuai dengan kehendak-Mu, supaya pada waktunya yang tepat itu, ketika pertolongan itu jadi, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang dipakai Tuhan, bukan hanya untuk mengalami kemenangan itu bagi diri kami sendiri atau keluarga kami, tapi juga boleh membagikan berkat itu bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga di dalam setiap masa-masa sulit ini, kami justru boleh dipakai menjadi sinar terang kemuliaan Tuhan, menjadi bintang yang justru di tengah kegelapan makin bersinar cemerlang, dinikmati keindahannya oleh banyak orang. Ini kerinduan kami Tuhan, urapilah kami semua dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami. Kami menyerahkan diri kami
hidup kami, keluarga dan pekerjaan kami. Kami menyerahkan studi kami menyerahkan hari depan kami, satu demi satu kami taruh di bawah kaki salib Tuhan. Karena kami sadar dan percaya bahwa di luar itu kami tidak mampu berbuat apa-apa. Dan kami percaya dan yakin bahwa di bawah kaki salib Tuhan itulah, maka kehendak Tuhan yang terjadi adalah yang terbaik dalam hidup kami. Kami menyerahkan hari depan ini, kami menyerahkan gereja kami. Mohon Tuhan terus memimpin, menolongnya, supaya gereja ini boleh mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Saat waktunya tiba, kami boleh turut terlibat dalam pekerjaan Tuhan di muka bumi ini untuk terus menjadi saluran berkat. Kami berdoa buat kota ini, kami bersyukur untuk setiap orang yang boleh disembuhkan dari penyakit yang jahat ini. Kami bersyukur untuk angka kesembuhan yang terus naik. Itu memberi kami harapan bahwa kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Bahwa tangan Tuhan yang murah dan penuh kuasa juga menyertai dan memakai para dokter, para tenaga medis, obat-obatan, perlengkapan yang ada untuk mendatangkan kesembuhan. Kami bersyukur bersama dengan keluarga-keluarga yang menikmati penghiburan dan sukacita karena mereka dinyatakan sudah sembuh dari penyakit ini. Tuhan menyertai, Tuhan menolong mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh terus makin dikuatkan, makin disegarkan, sehingga ke depan ya Tuhan mereka boleh kembali menjalani kehidupannya secara normal, dan kemudian boleh bahkan menjadi berkat, menjadi saluran pertolongan bagi orang-orang lain yang ada di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sekali lagi, kami terus berdoa mohon anugerah Tuhan. Biar tangan Tuhan yang murah, yang menolong melindungi Ezra dan bangsa Israel menempuh perjalanan yang penuh resiko. Itu juga tangan yang akan menyertai kami, memimpin kami sepanjang perjalanan kami di dunia. Bulan-bulan ini, bulan-bulan ke depan. Dan biarlah ya Tuhan di akhir perjalanan kami boleh melihat pertolongan Tuhan. Dan nama-Mu itulah yang dipermuliakan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami memuji-muji Tuhan. Kami bersuka cita untuk setiap kebaikan Tuhan. Dan itulah dasar dari iman dan pengharapan kami akan masa depan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Allah Bapa. Dalam nama Allah Roh Kudus. Allah yang tangan kuat kuasanya menyertai dan melindungi kami. Kami naikkan doa dan permohonan ucapan syukur ini. Amin. Mari jemaat sekalian, kita sama-sama berdiri. Kita kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Ia akan menyelamatkan jiwamu. Tuhan akan memimpin keluar masukmu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Duduk, Tuhan memberkati saudara-saudara. Shalom jemaat Tuhan, kita masuk di minggu ketiga di bulan Juli ini. Dan saya melihat bagaimana kondisi kota kita sekarang berangsur makin terasa seperti normal. Jalan-jalan mulai padat, banyak yang kembali ke bekerja maupun ke pusat-pusat keramaian. Karena itu saya berharap sebagai gembala saudara, saya menasihatkan untuk saudara-saudara boleh tetap mengikuti
protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah kita. Itulah cara kita mendukung supaya kondisi ini bisa semakin cepat terkendali. Jangan lupa tiap kali Anda keluar dari rumah untuk memakai alat-alat perlindungan diri yang memadai. Itu bukan hanya untuk melindungi diri kita, tapi juga melindungi orang lain di sekitar kita. Jadi sekali lagi saya berharap kita semua sebagai umat Tuhan boleh turut mengambil bagian secara aktif, melakukan bagian kita dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab untuk membantu pemerintah kita mengatasi kondisi wabah penyakit ini. Di minggu ketiga ini juga saya ingin kembali mengingatkan kepada saudara-saudara yaitu berkaitan dengan survei digital yang telah kami sebarkan sejak beberapa minggu terakhir ini. Kami berharap saudara-saudara boleh mengambil waktu untuk mengisi survei ini. Alamat atau linknya bisa saudara lihat di bawah ini. Kalau saudara belum menerima secara teks lewat WhatsApp ataupun lewat media-media sosial yang lain, saudara bisa mengakses lewat link yang tersedia ini untuk kemudian mengisi survei. Siapapun dari saudara-saudara, baik saudara-saudara adalah para aktivis, pemimpin gereja ini ataupun jemaat, saya berharap semua boleh mengambil bagian untuk mengisi survei ini. Dengan demikian kami para pemimpin gereja bisa mendapatkan hasil yang makin matang untuk kemudian bisa diolah untuk mengembangkan pelayanan gereja ini di masa-masa yang akan datang. Saya berharap di tengah-tengah masa pandemi ini yang masih akan terus kita lewati beberapa bulan ke depan, kita sama-sama bisa bersehati bergandeng tangan mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan sebaik-baiknya, supaya dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang boleh menerima berkat-Nya. Yang terakhir, kami terus mengingatkan bagi setiap saudara-saudara jemaat Tuhan yang mempunyai kebutuhan untuk teman didoakan ataupun menyampaikan beban pergumulan yang saudara hadapi. Silakan saudara sampaikan baik lewat teks ataupun menghubungi nomor WA dari gereja kita, Bright Community Service. Lewat nomor itu nanti kebutuhan saudara akan diteruskan kepada kami, para hamba Tuhan yang akan menghubungi saudara untuk menjadi teman bagi saudara dalam melewati masa-masa sulit ini. Kalau saudara membutuhkan counseling yang lebih intens, saudara silakan mengakses ke Halo Counselor yang dilayani oleh para konselor dari STT Saat Malang. Pelayanan yang disampaikan secara cuma-cuma ini, semoga itu boleh juga memberkati saudara-saudara. Demikian hal-hal yang perlu saya sampaikan di minggu ketiga bulan Juli ini. Saya terus berdoa semoga Tuhan yang akan menyertai saudara-saudara sekalian dalam perjalanan saudara, kehidupan menatap masa yang akan datang. Tetap sehat, tetap dalam anugerah perlindungan tangan Tuhan yang kuat. Dan jangan lupa untuk tetap menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara-saudara.